Sahabat guru penggerak, saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil refleksi saya mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang telah saya pelajari. Saya merefleksikan modul ini dengan menggunakan modul refleksi 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan saya dari modul 3.1 ini. Berikut hasil refleksi saya yang tertuang pada model refleksi 4F. F yang pertama, fact atau peristiwa. Kegiatan modul 3.1 ini diawali dengan kegiatan pretest untuk modul 3 yang dilaksanakan tanggal 11 September 2023. Setelah mengerjakan pretest, kegiatan dilanjutkan ke alur merdeka. Alur yang pertama mulai dari diri. Pada alur ini, saya menjawab pertanyaan pemantik mengenai maksud dari kutipan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi mengenai beban dan amanah kepemimpinan. Kegiatan selanjutnya pada alur merdeka yaitu alur eksplorasi konsep. Alur eksplorasi konsep ini dibagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan yang pertama saya mengeksplorasi sendiri pengetahuan saya melalui kegiatan membaca, mengomentari, menjawab pertanyaan, dan menganalisis kasus mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada alur eksplorasi konsep yang kedua saya melakukan diskusi dengan memilih salah satu kasus dari 4 kasus yang tersedia mengenai dilema etika dan bujukan moral. Saya juga mengomentari hasil analisis rekan CGP yang lain. Kegiatan selanjutnya yaitu alur ruang kolaborasi yang pertama. Pada kegiatan ini saya mendapatkan pemahaman dan ilmu mengenai pengambilan keputusan dari fasilitator. Kemudian fasilitator juga memfasilitasi saya bersama CGP yang lain untuk berkelompok menganalisis kasus. Saya bersama 3 rekan CGP lainnya menganalisis bersama-sama sebuah kasus dilema etika yang pernah dialami oleh saya. Kemudian kami bersama-sama menyusun hasil analisisnya untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya masih pada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi yang kedua saya bersama rekan-rekan saya mempresentasikan hasil diskusi saya. Tugas saya pada kegiatan ini yaitu menjawab pertanyaan dan menjadi penanggap hasil diskusi kelompok lainnya. Kegiatan dilanjutkan pada demonstrasi kontekstual, di mana kami CGP ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya mewawancarai 2 orang kepala sekolah yaitu Bapak Timung, SPD, MPD selaku kepala sekolah saya di SMAN 2 Jeneponto dan Bapak Ahmad, SPD, MM selaku kepala sekolah SMAN 1 Jeneponto. Hasil wawancara tersebut saya analisis dan buat laporan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan elaborasi pemahaman. Pada tahapan ini saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengambilan keputusan yang dibimbing oleh instruktur Ibu Rini Nuraini, MSI. Kegiatan selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, saya membuat hubungan antar materi yang sudah dipelajari mulai dari modul 1 sampai modul 3.1 dengan cara menjawab 14 pertanyaan. Kegiatan yang terakhir adalah aksi nyata. Saya membuat rancangan aksi nyata pada modul 3.1 ini yaitu dengan melakukan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman sejawat bagaimana mengambil keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. F yang kedua, feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 3.1 ini adalah saya merasa senang, tertantang, dan penasaran. Saya merasa senang karena mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam menganalisis sebuah kasus serta membuat keputusan pada permasalahan yang dihadapi. Saya merasa penasaran karena biasanya saya membuat keputusan tanpa melaksanakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya juga merasa tertantang untuk melakukan praktik baik mengenai modul 3.1 ini. F yang ketiga, findings atau pembelajaran. Hal yang bermanfaat yang saya dapatkan pada modul ini adalah mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, membawa dampak positif, dan harus menganalisis terlebih dahulu masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. F yang keempat, future atau penerapan. Penerapan di masa mendatang, sebagai pemimpin pembelajaran saya akan melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman sejawat bagaimana mengambil keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selain itu saya juga akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan sekolah, murid-murid serta rekan guru di sekolah. Sekian penjelasan jurnal Dwi Mingguan Modul 3.1, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.